Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Kali ini saya coba mereview dari judul-judul yang telah dirancang untuk penelitian komparasi ya. Jadi dari judul-judul yang telah diajukan sebagai tugas, ternyata saya bisa kelompokkan temuan saya itu dalam beberapa kelompok ya. Ini memang saya ambil dari satu kelas gitu ya. Tetapi mudah-mudahan dari satu kelas ini bisa dipelajari juga oleh kelas lain. Mungkin ada yang polanya sama dengan yang ini ya. Nah, jadi hasil dari penelusuran terhadap rancangan judul tugas merancang penelitian komparasi itu saya bisa kelompokkan seperti ini ya. Ada yang memang sudah tepat ini ya, maka saya masukkan dalam ini, saya beri label oke. Ada yang bermasalah pada urutan ya, urutan redaksinya. Mungkin secara substansi sudah betul, tetapi dia urutan kata dalam judul itu perlu disesuaikan, ditata ulang. Ada yang sudah betul, tetapi pada rumusan masalah yang perlu diluruskan, begitu ya. Kemudian ada yang sudah betul, tetapi kemudian ketika melihat populasi ya dan sampel yang dia kemukakan, itu bisa juga kemudian berimbas kepada pembetulan judul ya. Tapi mungkin itu sebatas pada terkait dengan ini ya, populasi aja. Tapi secara substansi sudah nggak ada masalah gitu ya. Kemudian, nah, ada kelompok yang kalau yang ini belum saya pahami karena mungkin saya perlu berulang-ulang ya untuk memikirkan lah gitu ya. Tetapi ada yang judul-judul itu menurut saya kurang pas dan kemudian saya masukkan bias eksperimen itu karena dia menurut saya ada kecenderungan dia lebih kepada eksperimen sebenarnya judul itu. Ada yang eksperimen. Nah, udah kelihatan ini bisa masuk eksperimen. Kalau yang ini bisa eksperimen, mungkin bisa juga enggak, tergantung kemudian narasinya bagaimana selanjutnya. Kalau ini memang sebenarnya lebih mengarah kepada eksperimen. Ada yang mengarah kepada korelasi. Nah, ada yang mengarah kepada kualitatif gitu ya. Nah, ada yang bias variabel. Ya, variabelnya ini yang kemudian membuat ragu-ragu ini benar sudah pas sebagai komparasi atau belum gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masih dari yang sudah pas gitu ya. Kita ke sini ini ya. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini saya berbesar ya. Studi komparasi prestasi Maharok Alam Santri Putra. Sebenarnya penggunaan santri saya kira mungkin perlu dikoreksi ya, karena ini kan pada MA gitu ya, mungkin siswa lah begitu ya. Nah, jadi mungkin dari penggunaan istilah saja itu ya. Nah, ini sebenarnya bisa saja judulnya itu lebih diarahkan seperti ini ya. Jadi ini bisa misalnya diarahkan seperti ini ya, studi komparasi prestasi atau kemampuan Maharok Kalam siswa begitu ya. Nah, ini siswa MA, nah, begini kan, antara atau ya
Nah, jadi antara siswa gitu ya, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Begini ya. Nah, jadi ini bisa ditulis ulang seperti ini ya. Nah, jadi ini bisa kemampuan boleh ya. Nah, ini juga mungkin lebih simpel gitu ya, tuliskan di sini perbedaan, gitu ya. Nah, ini ya sebenarnya bisa juga tetap dengan menggunakan studi komparasi. Nah, cuman mungkin ini lebih simpel saja ya, seandainya menggunakan kata perbedaan gitu ya. Karena nanti ketika ini kita turunkan pada rumusan massa itu lebih mudah saja ya. Nah, maka ini tidak perlu saya kira ya. Nah, ini juga tidak masuk di situ sebagai variabel, tapi prestasi atau kemampuan ya. Nah, maka ini nanti rumusan masalahnya kan jelas ini, apakah tinggal ini saja, tinggal memindah ini ya kan, ya, memindah ini ya kan, judul ke rumusan masalah, sehingga nanti rumusan masalahnya kan apakah terdapat perbedaan ya. Nah, sehingga ini akan ya simple saja seperti ini ya. Jadi ini tinggal diturunkan ya. Nah, mana tadi? Nah, seperti ini ya. Nah, begini ya. Kemampuan kelas antara, kan simpel sekali ini ya kan. Nah, coba dibandingkan dengan yang pertama. Nah, ini apakah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai, ada mengenai juga. Boleh lah misalnya apakah terdapat perbedaan signifikan, boleh tambahkan signifikan. Tetapi ini kan nggak ada di judul tadi ya. Itu. Nah, jadi dari judul itu akan menurunkan rumusan masalah. Lah ya. Sehingga ketika judulnya itu simple, maka ya rumusan masalahnya menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, coba bandingkan antara ini ya kan dengan yang asalnya gitu ya, yang aslinya. Ya kan beda ya. Lebih simple ini kan yang atas ini ya. Nah, sehingga ini meskipun substansinya sebenarnya sama ya kan. Nah, yang kedua boleh ditambahkan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan. Nah, misalnya begitu. Ya. Jadi ini boleh ditambahkan ya. Yang menyebabkan kan gitu ya. Ya, sebenarnya tinggal ini saja, ini di copy kan gitu ya. Nah, ini kan tinggal di copy ke sini ya. Nah, mana tadi? Oh ini. Nah, gini aja. Ya. Apa saja, itu kan faktor-faktor, misalnya, atau penyebab ya timbulnya perbedaan boleh, atau apa saja faktor-faktor yang menyebabkan begini ya. Jadi yang menyebabkan terjadinya
bisa begini, atau apa saja faktor yang menyebabkan, betul ya, faktor yang menyebabkan. Ya, atau apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan kemampuan. Boleh juga seperti itu ya, yang mempengaruhi. Nah, itu. Nah, jadi itu sebenarnya kalau memang ini mau ditambahkan ya, tetapi ini yang yang kedua nih ya, itu sebenarnya tidak harus ya, tidak harus ada ya. Nah, yang terpenting kan ini rumusan masalah utamanya. Nah, kalau rumusan masalahnya cuman ini saja gitu ya, kan ini variabelnya ya, ini sebenarnya bisa ditanyakan masing-masing variabel ya. Jadi nanti, nah begini, sebelum kepada rumusan masalah utama itu tadi, kita boleh menambahkan rumusan masalah rinciannya ya. Bagaimanakah kemampuan maharah kalam ya siswa emosional yang begini kan. Nah, yang berikutnya sama, tinggal dirubah menjadi perempuan gitu. Nah, bagaimanakah kemampuan kan begini. Nah, ini. Nah, sedangkan yang ini ya, yang mana tadi? Yang ini adalah sebagai tambahan saja ini ya. Tuh. Nah, gini aja biar jelas ya. Nah, jadi sebenarnya ini 3 ini ya. Oke. Nah, oke ini ya. Sekarang coba kita ke judul yang lainnya. Nah, ini komparasi hasil belajar siswa antara mengikuti kursus. Nah, ini sebenarnya sama ya. Kita akan lebih simpel kan begini judulnya itu ya. Jadi misalnya tetap menggunakan kata komparasi ya, tidak apa-apa, tetap bisa ya. Komparasi hasil belajar maharah kalam, nah, kan gitu ya. Jadi ini kan, nah, ini langsung kita taruh di depan gitu ya. Nah kan gini, hasil belajar kalam siswa kelas 8 ya. MTS Majelis Ulum gitu kan, antara, nah ini kita yang mengikuti kursus gitu ya, dan yang tidak kan gitu. Nah, gini ya. Jadi kalam itu kan maharo, dia bukan mata pelajaran gitu ya. Untuk konteks MTS kan gitu ya. Jadi ini judulnya ya. Atau ini seperti yang tadi ya, lebih simpel kalau kita langsung begini ya. Perbedaan jadi ini akan lebih pas gitu ya. Itu. Nah, ini kursus ya. Nah, ini kan. Nah, kalau misalnya judulnya seperti ini, itu kan lebih mudah nanti ya. Kita masuk ke rumusan masalah kan gitu ya.
Itu. Jadi apakah terdapat perbedaan hasil belajar? Ya. Nah, seperti ini memang sudah betul. Adakah perbedaan? Oke. Ya. Atau kalau misalnya mau pakai kata komparasi, ya bisa juga ya. Nanti menjadi begini, apa judulnya ya. Jadi seperti ini. Hasil belajar nanti begini ya. Kalam atau ma'ruf kalam ya. Nah, nanti begini. Studi komparasi ya, antara siswa yang mengikuti kursus dan yang tidak. Nah, begini nanti ya. Nah, ini ya, seandainya memang menggunakan kata komparasi ya, jadi bisa seperti ini. Oke ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat rumusan masalahnya. Oke, variabel dulu ya. Variabel ini, jadi variabelnya sebenarnya di sini kan ini ya, kalam dan apa? Nah, ini aja yang lebih mudah identifikasinya ya. Jadi kalam ya, atau hasil belajar kalam ya, itu variabel variabel pada penelitian ini adalah hasil belajar kalam atau kemampuan kalam. Yang kedua adalah siswa. Nah, ini siswa yang mengikuti dan yang tidak mengikuti. Nah, ini. Jadi ini ya. Oke, mungkin saya. Nah, ini ya. Ini. Ya. Kan jelas ini sudah. Jadi ya ini hasil belajar kalam. Kalau ini hasil belajar siswa yang mengikuti. Nah, ini kan ada dua ini. Hasil belajar ya, kalam ya. Dan siswa. Hasil belajarnya apa? Nah, ini kan ini udah disebutin di sini kalam, ini sudah betul. Cuman yang ini ya jangan hasil belajar, ya. Nah, jadi ini adalah siswanya begitu, ya. Nah, itu. Kalau ini sudah betul, ya. Mata pelajaran kalam itu, ya. Nah, kemudian ke rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan ataukah ada keperbedaan hasil belajar kalam siswa yang mengikuti kursus dan non kursus? Oke. Ya, kalau ingin lengkap ya ini siswa kelas 8 ya. Ya, ini sebenarnya tinggal ini aja ya, tinggal ditarik kan gitu ya. Nah, kan lebih mudah gitu loh ya. Ini kan adakah? Oke, saya tinggal mengcopy saja. Perbedaan hasil belajar kalam siswa kelas 8 MTS ya. Nah, kan begini, antara siswa yang mengikuti dan yang tidak mengikuti kursus kan gitu. Nah, kalau ini tidak termasuk pertanyaan ini ya. Cara mengetahui ini nggak perlu, ini buat apa tanya ini? Intinya kan di sini. Dari judul itu kan di sini. Ya. Kita nggak bertanya tentang ini, gitu loh. Ya, jadi ini nggak perlu sama sekali ini. Ya, nah kalau toh ada, ya yang lain seperti yang tadi sebelum sampai ini, ya ada rumusan rinciannya, ya, yaitu ini, ya. Jadi bagaimanakah, nah, kan gitu. Bagaimanakah hasil belajar kalam siswa kelas 7 ya. Nah, kan gini.
Jadi ya kan gini, yang mengikuti kursus. Nah, yang ini ya berarti tinggal satunya. Ya, bagaimanakah hasil belajar siswa kelas 8 MTS yang tidak mengikuti kursus. Nah, kan gini sudah ya. Nah, ini rumusan rinciannya ya. Intinya yang ketiga ini adakah perbedaan kan? Nah, kalau ini kan tidak ya. Ini tidak ada hubungannya, nggak perlu dicari ini ya. Oke. Nah, ada satu lagi ini perbandingan, sudah betul perbandingan ya, antara hasil belajar siswa. Nah, ini lagi-lagi kita taruh di depan pada mata pelajarannya atau apa yang mau dibandingkan, gitulah ya. Sehingga ini harusnya perbandingan prestasi atau hasil belajar bahasa Arab ya. Siswa kelas 10 MA antara yang tinggal di pondok dan yang tidak tinggal di pondok. Kan begitu aja sebenarnya ya. Nah, kalau begini kan ya itu sebenarnya untuk memudahkan ini ya, memudahkan nanti menurunkan kepada rumusan masalahnya sebenarnya. Ya, nah, coba nanti bandingkan dengan ini kan pasti berbeda, lebih mudah, lebih simpel gitu ya. Jadi perbandingan, nah ini kan dihilangkan ya. Hasil belajar nah kan gini. Nah, hasil belajar mata pelajaran bahasa Arab atau hasil belajar bahasa Arab, nah, itu kan cukup ya. Kelas 10, nah ini bisa dihilangkan ya. MA Riyadhatul Thalabah ya, antara nah kan gini, siswa yang tinggal di pondok pesantren dan nah gitu ya, yang tidak tinggal di gitu. Ini sudah, ini loh, ini kan lebih simpel ini ya. Jadi perbedaan hasil belajar bahasa Arab ya, atau ini ditambahkan ya, siswa boleh kelas 10 MA Riyadhatul Thalabah antara siswa yang tinggal di pondok pesantren dan yang tidak tinggal di pondok pesantren, atau antara siswa pondok dan siswa non pondok, misalnya juga gitu ya. Atau boleh ini ya, ini dihilangkan ya, seperti yang tadi. Nah, ini juga sudah cukup kan, sehingga nanti jadinya ya seperti ini ya. Perbandingan hasil belajar bahasa Arab atau prestasi gitu ya, kelas 10 MA Riyadhatul Thalabah antara siswa yang tinggal di pondok pesantren dan yang tidak tinggal di pondok pesantren gini. Nah, variabelnya oke, sudah betul ini siswa yang tinggal di pondok dan non pondok. Yang kedua hasil belajar bahasa Arab. Nah, rumus masalahnya bagaimana sebagian oke, sudah betul. Apakah terdapat perbedaan? Nah, ini sudah betul ini ya. Ya tinggal nanti kalau ada perubahan ya mungkin perubahan redaksi aja. Nah, jadi ini yang apa yang
yang betul tadi ya. Nah, oke, setelah ini nanti kita cek yang kurang pas tadi, yang bias-bias tadi bagaimana. Oke, kita lanjutkan setelah ini ya.